Selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Every Nation Serpong, di mana kita percaya kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Amen. Bapak Ibu Saudara, can you believe kita sudah masuk di dalam akhir bulan Desember? Kita hanya ada satu ibadah lagi di minggu depan, dan sebelum itu kita akan merayakan Natal sama-sama di Every Nation Kuningan di Gerak Pengharapan. Kita akan merayakan dengan keluarga besar Every Nation Jakarta. Nanti ada Every Nation Bogor, Every Nation Kelapa Gading, Every Nation Kuningan, dan kita di Every Nation Serpong juga akan bergabung, saudara. Jadi save the date, tanggal 24 kita akan merayakan di Every Nation Jakarta di Kuningan. Baik, kita masukin sermon topik terakhir di sermon series Finally. Akhirnya, saudara, saat kita mengatakan finally, saat kita mengatakan akhirnya, itu adalah sebuah ekspresi kelegahan. Akhirnya, finally, bagi para pelajar dan mahasiswa di sini, mungkin kita merasakan, wah, finally, udah libur, finally, udah selesai semesternya. Bagi para keluarga di sini mungkin merasakan, wah, finally bisa liburan, finally bisa keluar kota, bisa keluar negeri mungkin. Dan bagi para pekerja gitu, bisa mengatakan, finally dapat THR, amin saudara. Finally year end bonus, finally bisa bayar tagihannya semua gitu. Saudara bisa bayangin, para umat Israel pada zaman dulu menunggu jawaban doa, menunggu janji Tuhan untuk digenapi selama ratusan tahun. Dan akhirnya, finally, janji Tuhan digenapi saat Yesus lahir di Bethlehem. Israel bukan hanya menantikan juru selamat, saudara, tetapi mereka menantikan raja yang akan membawa keselamatan dan kemuliaan bagi umat Tuhan. Untuk pagi hari ini, saya membuka dengan satu statement ini. Every single person longs to serve someone or something. Setiap manusia memiliki kerinduan untuk melayani sesuatu atau seseorang. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, hidup di bawah suatu otoritas. Setiap orang melayani sesuatu. Setiap orang mempunyai raja di dalam hidupnya. Mungkin kita bisa langsung berpikir, saudara, kita ini statementnya agak challenging, agak controversial gitu. Karena saya menyembah Tuhan. Saya orang Kristen, saya datang ke gereja. Tapi pertanyaan bukan hanya siapa yang kita sembah secara pengakuan, saudara. It's not about who we confess as Lord, who we confess as King. Melainkan siapa yang kita taati sehari-hari. Karena seringkali kita menyembah Tuhan dengan mulut kita. Kita menyembah Tuhan dengan pengakuan kita. Tetapi hidup kita dikendalikan oleh hal-hal yang lain. Hidup kita bisa dikendalikan oleh penerimaan orang lain. Penerimaan dari anggota keluarga, penerimaan dari teman-teman kita, dari rekan-rekan kerja kita. Hidup kita bisa dikendalikan oleh keamanan finansial kita. Hidup kita bisa dikendalikan oleh ambisi karir kita, atau kenyamanan kita, our comfort zone, atau bahkan dengan keinginan diri kita sendiri. Dan tanpa sadar, saudara, hal-hal itu mulai mengatur keputusan kita. Hal-hal itu mulai membentuk nilai-nilai kita, values kita, prioritas kita. Dan hal-hal itu menentukan arah hidup kita. Jadi pertanyaan untuk hari ini, saudara, bukan apakah Yesus Raja, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus Raja atas hidup kita? Kita akan baca dari 2 Samuel 7, ayat 12 sampai 17. Dan saat kita membaca ini, saat kita merenungkan ini, saudara, mari kita bertanya, what kind of king is Jesus? Yesus itu raja macam apa? Do I want to follow this king? Apakah kita ingin mengikuti raja yang Yesus ini? Mari kita baca dari ayat 12 sampai 17, saudara. Ya, kita baca sama-sama. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia.
Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, background dari apa yang kita barusan baca ini adalah nubuatan Tuhan melalui Nathan kepada Raja Daud. Dan Raja Daud, ceritanya itu dia telah mengalahkan semua musuh-musuhnya yang di sekitar bangsa Israel itu. Dan dia menetap di rumahnya. Dia tinggal di rumahnya di Yerusalem. Rumahnya terbuat dari kayu. Dan dia melihat tabut perjanjian Tuhan. Dia melihat hadirat Tuhan itu menetapnya bukan di rumah, tetapi di sebuah tenda. Dia melihat bahwa ada kesenjangan. Kenapa? Raja Daud ini, yang seharusnya menjadi hamba Tuhan, dia beristirahat di rumah yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Allah menetap di sebuah tenda. Dan ini sebuah tenda yang sudah ratusan tahun ya saudara. Kalau kita ingat dari kitab Keluaran, hadirat Tuhan, tabut Allah itu sudah di dalam tenda selama mereka berjalan dari keluar dari Mesir sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Raja Daud melihat itu bahwa it's not fair. Kenapa? Hadirat Tuhan ada di tenda, sedangkan hamba ini tinggalnya di rumah. Jadi niatnya Raja Daud, dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Dia ingin membangun sebuah bait Allah. Tetapi Tuhan menjawab Daud melalui nubuatan Nathan ini. Dan jawabannya Tuhan, bukan kamu yang akan membangun rumah untuk Tuhan, tetapi keturunan kamu. Dan bukan hanya itu saja saudara, tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia akan membangun rumah untuk Daud. Daud niatnya membangun rumah untuk Tuhan, tetapi Tuhan menjawab dia, mengatakan, aku akan membangun rumahmu. Dan fast forward sampai 1000 tahun kemudian, kita melihat bahwa Yesus lahir di kota Daud di Bethlehem. Dan dia yang menggenapi nubuatan Tuhan kepada Daud. Jadi kenapa Yesus lahir sebagai raja keturunan Daud ini? Kenapa itu signifikan saudara? Kita melihat 3 hal dari ayat-ayat yang kita barusan baca ini. Kerajaan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Jesus' kingship is the prophetic fulfillment. Kita melihat juga kerajaan Yesus berdasar pada kasih setia Tuhan. Jesus' kingship itu based on steadfast love. Dan kita juga melihat kerajaan Yesus tidak dapat dihentikan. Jesus' kingship is unstoppable. Kita melihat yang pertama saudara. Kerajaan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Di 2 Samuel 7 tadi di ayat 12, ayat 13, ayat 16, berulang-ulang kali kita melihat frase ini. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini Tuhan yang bicara kepada Daud. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Berulang-ulang kali Tuhan mengatakan ini kepada Raja Daud. Saudara, kalau seorang raja mendengar ini, janji ini yang diberikan kepada mereka, ini adalah impian semua raja-raja. This is the ambition untuk semua raja-raja, untuk membangun sebuah dinasti, untuk membangun sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang selama-lamanya, yang bisa bertahan selama-lamanya, membangun legacy yang kuat. Tetapi bedanya Raja Daud dengan raja-raja lain, Raja Daud tidak pernah berambisi untuk menjadi raja. Kalau kita ingat ceritanya, bagaimana Nabi Samuel yang mengurapi Raja Daud. Raja Daud tidak pernah ada cita-cita untuk menjadi raja. Raja Daud hanya menerima urapan itu dan dia mengikuti karena dia hanya ingin melayani Tuhan. Bedanya sama raja-raja lain, Raja Daud tidak pernah menganggap tahta kerajaan sebagai prestasi yang harus dikejar. Dia menjadi raja hanya karena Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang memilihnya. God called him to serve. Dan Daud mengetahui itu. King David realized bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Semua berkat, semua panggilan, semua urapan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan bisa mengambil itu balik. Tuhan bisa recall that anointing.
Dan Daud mengetahui dia tidak punya apa-apa selain Tuhan. Makanya saat dia ditegur, kalau kita ingat ceritanya, bahwa Daud berdosa, Daud berzina, dan Daud membunuh suami Bathsheba. Saat dia ditegur oleh Nabi Nathan mengenai dosa dia, Daud langsung mengaku dosanya. Bukan karena dia takut kehilangan kerajaannya, tetapi karena dia takut kehilangan kehadiran Tuhan. Dia takut kehilangan Tuhan yang menyertai dia. Ini kontrasnya dengan Raja Saul, saudara. Dia berdosa, Raja Saul berdosa, dan dia ditegur oleh Nabi Samuel. Dan kelihatannya dia meminta pengampunan, tetapi dia lebih mementingkan image dan reputasinya di hadapan umat Israel. Tetapi kita melihat Raja Daud, hatinya selaras dengan Tuhan. David's heart was right with God. Daud bukan orang yang sempurna, saudara. Kita melihat bahwa Daud banyak kelemahannya. Daud banyak jatuh dalam dosa. Tetapi hatinya selalu peka terhadap kehendak Tuhan. Dan hanya karena anugerah Tuhan, Daud dijadikan raja atas bangsa Israel. Dan hanya oleh anugerah Tuhan, Raja Daud dan keturunannya dijanjikan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Saudara, intinya apa? The Lord initiated the promise. Tuhan yang menginisiasikan janjinya. Tuhan yang membuat janjinya itu. Dan dia akan menggenapinya dalam waktunya. God will complete it in His time. Peran kita bukan untuk menggenapi janji atau mempercepat penggenapan janjinya Tuhan. Peran kita adalah untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Our role is not to complete God's promise, tapi peran kita adalah untuk melaraskan hati kita, to align our hearts with God, get right with God, dan izinkan hati kita untuk sensitif kepada panggilannya, untuk sensitif kepada suaranya, kepada kehendaknya. Apa yang terjadi dengan Daud saat dia menerima janji ini? Kalau kita bisa pikirkan ya, secara idealnya Daud sudah mengalahkan musuh-musuhnya, dia menerima janji Tuhan, dan dia live happily ever after, sampai dia meninggal, dan keturunannya meneruskan kerajaannya. Secara idealnya, begitu ceritanya. Tetapi apa yang kita lihat setelah dia menerima janji ini? Hidupnya gak lancar. Malah ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan. Dia harus melawan banyak musuh-musuh, dia harus bergumul dengan dosa dia harus bergumul dengan keluarganya sendiri, dengan anaknya Absalom yang memberontak. Ada banyak tantangan setelah ini. Dan penggenapan nubuatan Tuhan tidak langsung terjadi. He received the promise, tetapi promise-nya tidak langsung digenapi di saat itu juga. Ya, setelah Daud, ada anaknya yang bernama Salomo yang menjadi raja. Yes, Raja Salomo ini anaknya yang akhirnya membangun rumah Tuhan yang dikenal sebagai Bait Allah. Tetapi even Raja Salomo pun, dia tidak setia kepada Tuhan. Firman mengatakan bahwa istri-istri Salomo mengaruhi Salomo untuk menjauh dari Tuhan. Anaknya Salomo, ya ini cucunya Raja Daud, Rehabeam, dia yang memecahkan bangsa Israel menjadi dua kerajaan, Israel dan Yehuda. Dan kita melihat keturunannya Daud, ada yang baik, ada yang jahat. Semua sepertinya tidak layak untuk menggenapi janji Tuhan. Until, finally, akhirnya, kita melihat kelahiran Yesus. Saudara, Yesus lahir hampir 1000 tahun setelah Daud menerima janji ini dari Tuhan. 1000 tahun, bayangin saudara, bisa menunggu 1000 tahun sebelum Tuhan menggenapi janjinya. Dan Yesus datang untuk membawa berita Injil bahwa kerajaannya telah datang. Kalau kita membaca di kitab Injil Matius, saudara, kita melihat berulang-ulang kali Yesus memberitakan Injil mengenai kerajaan Tuhan, the kingdom of God, the kingdom of heaven. Berulang-ulang kali kita mendengar dan kita membaca itu di kitab Matius. Bagi kita di zaman modern, kalau kita membaca kitab Injil Matius, kita melihat perkataan Yesus itu, kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus, kita berpikir bahwa, itu sesuatu yang besar. Tetapi kalau kita melihat perspektif orang Yahudi zaman itu, mereka menanti-nantikan raja yang akan datang, yang dari keturunannya Daud ini. Mereka menanti-nantikan ratusan tahun, hampir 1000 tahun, menanti-nantikan seorang raja, bukan hanya juru selamat,
tetapi raja yang akan menyelamatkan mereka. Dan saat mereka mendengar dan mengetahui Injil tersebut, mereka sadar bahwa jelas Yesus ini adalah jawaban. Yesus ini adalah pengenapan janji Tuhan. Intinya apa? God's promise to David, janji Tuhan kepada Daud, itu spanning generasi, banyak banget generasinya sebelum digenapi oleh Tuhan. Before it became a fulfillment. Tetapi intinya, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. God never forgets. Walaupun kita yang menerima janji, mungkin kita bisa melupakan janji Tuhan. Mungkin kita bisa melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. God's word will never fail. Kalau Yesus adalah raja yang dijanjikan Tuhan, pertanyaannya bukan lagi apakah dia sah untuk menjadi raja, tetapi bagaimana dia memerintah sebagai raja. Kita melihat yang kedua, saudara, kerajaan Yesus berdasar pada kasih setia Tuhan. Jesus' kingship is based on steadfast love. Di ayat 14 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini Tuhan bicara kepada Daud. Dan dia mengatakan, aku akan menjadi bapa kepada anak-anakmu. Aku akan menjadi bapa kepada keturunanmu. Dan mereka akan menjadi seperti anakku. Nah, bagi orang-orang di zaman itu, saudara, ini bukan konsep yang asing. Karena saat mereka memandang seorang raja, mereka memandang ini raja adalah representasinya Tuhan. Ini raja adalah dewa, ini raja adalah Tuhannya sendiri gitu. Raja-raja di zaman itu dilihat sebagai dewa-dewa atau anak dewa. Mereka merepresentasikan Tuhan kepada rakyat. Tapi bedanya raja di Israel dibanding raja yang lain, mereka tidak bertata di tempat Tuhan. They are not gods. Karena mereka tetap harus submit, mereka tetap harus turut kepada perintah Allah. Ultimate authority bukan di raja, tetapi ultimate authority ada di firman Tuhan. Dan kita terus baca di ayat 14. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini bicara tentang anak-anaknya Daud. Bicara tentang keturunannya Daud yang cenderung melenceng dari jalan Tuhan. Tuhan mengatakan, I will be a disciplining father. Aku akan menjadi bapa yang mendisiplin anak-anaknya ini. Bukan hanya bapa yang menghakimi, tetapi dia bapa yang menegur. Ada bedanya, saudara, menghakimi dan menghukum. One is out of law. Satu karena itu secara legalistik. Dan yang satunya itu out of love. Itu motivasinya adalah kasih. Gambarannya seperti ini, saudara. Kalau ada anak kecil yang mainin saklar listrik, reaksi orang tua yang sayang sama anaknya bagaimana? Saat kita melihat ada anak kecil lagi main listrik itu, kita tahu itu bahaya. Apa reaksi kita? Kita permisif? Kita biarin aja? Kita mengatakan, oh yaudah, dia kan bebas, do whatever you want. Atau kita reaksinya kita parahin. Kita reaksinya, kita sebagai Asian parents di sini, kita sentil gitu, sentil tangannya. Jangan, don't do that. Bahaya itu. Tujuan disiplin itu apa, saudara? Karena kita benci? Enggak. Karena kita nggak suka lihat anak kita bersenang-senang? Enggak. Tapi karena kita tahu bahaya, kita tahu konsekuensinya, bakal lebih menyakitkan dibanding disiplinnya. Sama juga dengan Tuhan. This is God's steadfast love. Saat Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita, dia mendisiplin kita, dan teguran itu mungkin gak enak untuk kita. Tapi Tuhan mengetahui bahwa konsekuensi dosa, kalau kita terus berjalan di dalam dosa ini, dia tahu bahwa konsekuensinya itu bakal lebih menyakitkan. Kita bakal lebih menderita dibanding dia disiplin kita sekarang ini. Tapi kita tahu juga, pasti aja ada yang bebal, ada yang tidak mau taat. Dan in that case, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk turun. God doesn't force us to submit. Tetapi at the same time, dia tidak pernah mengabaikan pelanggaran kita. God never overlooks our transgression. Kita bisa bertanya, kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa dia tidak mengizinkan kita aja
Dia tidak menghukum kita melakukan apa aja dan dia tidak menghukum kita. Logikanya begini saudara, yang menciptakan dunia ini siapa? Tuhan. Yang menentukan prinsip-prinsip dunia ini siapa? Tuhan. Yang menentukan cause and effect yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan. Dan yang memberontak siapa? Kita. Yang memberontak dan ingin membuat peraturan untuk diri sendiri siapa? Manusia. Dan solusinya untuk kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan adalah kita mengikuti peraturan Tuhan. Kita turut balik kepada Tuhan. Kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan yang dia sudah set di awal. Karena Tuhan tidak mengontradisikan diri sendiri. Tuhan tidak melawan standarnya diri sendiri. Solusinya kita mengikuti tujuan Tuhan adalah kita turut kepada Tuhan. Dia tidak ada kewajiban untuk menegur kita, saudara. God does not have any obligation to correct us. Dia tidak ada kewajiban untuk mendisiplin kita. Namun dia tetap melakukannya karena dia ingin kita balik kepada jalan yang benar. Di ayat 15 kita melihat, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Kita, kalau ingat ceritanya, Raja Daud menjadi raja karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Raja Saul memberontak dan dia tidak mementingkan Tuhan di dalam kerajaannya. Dan kita bisa mempertanyakan, ini apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan ini favoritism kepada Daud dibanding kepada Raja Saul? Kok katanya steadfast love, tapi bisa dihilangkan dari Raja Saul. Nah saudara, kita perlu mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan adalah Allah yang adil. God is a fair God. Dia setia kepada janjinya yang dia buat kepada umatnya. Kasih setia, steadfast love, kalau kita lihat di bahasa aslinya, itu bukan berarti cinta yang emosional. Cinta yang berdasarkan perasaan. Tapi kalau kita melihat kasih setia, steadfast love, itu adalah ikat janji. Itu adalah covenant love. Penting untuk kita mengerti konteksnya, saudara. Raja Saul ini tidak pernah menerima janji yang diberikan oleh Tuhan bahwa kerajaannya akan ada untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan tetap memberkati Saul. Kita melihat bahwa Tuhan yang mengurapi Saul. Tuhan yang menyertai Saul. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada Daud adalah gambaran. It's a foreshadow, bayangan ke depan. Kepada janji yang Allah akan genapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Big picture-nya adalah kerajaan Yesus ini yang akan kokoh selama-lamanya. Raja yang tidak gagal. Raja Saul gagal. Raja Daud gagal. Keturunannya Raja Daud banyak yang gagal. Tapi akan datang raja yang tidak akan gagal. Raja yang tidak kehilangan tahta. Raja yang memerintah dengan steadfast love Tuhan ini. Dengan kasih setia Tuhan ini. Selama-lamanya. Dan kasih setia ini yang Yesus nyatakan bagi kita. Yang Yesus nyatakan kepada kita di dalam kerajaannya. This is the steadfast love that God extends to us through Jesus. Yang ketiga, saudara. Kerajaan Yesus tidak dapat dihentikan. Jesus' kingship is unstoppable. Kita lihat di ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kata establish his kingdom. Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. I will establish your kingdom forever. It will be made sure forever. Itu berulang-ulang kali dikatakan oleh Tuhan kepada Raja Daud. Kata selamanya, kata forever, itu berarti tidak ada akhirnya. Tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Saudara pernah beli barang yang punya yang namanya lifetime warranty, yang punya garansi seumur hidup. Saudara percaya itu garansi seumur hidup? Gimana kalau tokonya tutup? Gimana kalau perusahaannya bangkrut? Gimana kalau ya udah nggak ada lagi gitu? Sudah ratusan tahun kemudian dan udah nggak ada lagi perusahaan itu. Lifetime warranty atau garansi seumur hidup itu ada akhirnya, ada syaratnya. Semua di dalam bumi ini akan ada akhirnya.
even bumi kita pun, our own earth gitu. Kalau para astrophysicists mengatakan bahwa dalam 5 miliar tahun kemudian, matahari kita akan meledak dan kita di bumi ini akan hangus. Everything has an end. Setiap hal di dalam dunia ini akan ada akhirnya. Kecuali kerajaan yang Allah menjanjikan kepada Raja Daud. Except for the kingdom of God. Saat kita menyadari ini, saudara, kita harus bertanya, apa yang terjadi dengan Raja Daud ini? Kalau kita mendengar ini dan kita mengambil secara Tuhan akan mengenapi janjinya langsung kepada keturunan Daud, kita melihat Raja Salomo, dia tidak setia kepada Tuhan. Kita melihat Raja Rehabeam, dia yang memecahkan Israel. Jadi kita bisa bertanya, apa yang terjadi dengan tahta Daud ini? Sepertinya Israel atau manusia ini terus-menerus mencoba untuk menggagalkan janji Tuhan. Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka murtad dari Tuhan. Sampai titik di mana bangsa Israel, kalau kita melihat sejarahnya bangsa Israel, mereka dibuang dari tanah perjanjian. Dan mereka dijajah oleh kerajaan Babilonia. Dari sudut pandang manusia, saudara, sepertinya Tuhan tuh menyerah. Sepertinya Tuhan tuh sudah melepaskan janjinya, sudah melupakan janjinya kepada Raja Daud dan kepada bangsa Israel. Tapi kita fast forward kepada kelahiran Yesus. Kita melihat bahwa janji Tuhan digenapi dari Yesus, dari kelahiran Yesus ini. Even di dalam kelahiran Yesus pun, saudara, kita melihat, kita ingat cerita Natal. Kita ingat cerita bagaimana Yesus lahir. Dan di zaman Yesus itu ada yang namanya Raja Herodes. Raja Herodes mendengar bahwa ada raja lain yang dilahirkan di Bethlehem. Dan karena itu Raja Herodes cemburu kepada bayi Yesus ini, sehingga dia membunuh setiap anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem. Kita mendengar setiap cerita-cerita ini. Kita melihat bagaimana manusia melalui banyak tantangan, dan sepertinya di dalam sudut pandang manusia, janji Tuhan digagalkan. But nothing can stop Jesus' kingship. Tidak ada yang bisa menghentikan kerajaan Yesus, karena kerajaannya diteguhkan selama-lamanya. Kegagalan Israel mencoba untuk membatalkan kerajaan Allah. Kekerasan kerajaan Babilonia, Assyria, Roma, Raja Herodes mencoba untuk membatalkan kerajaan Allah. Even kematian Yesus di kayu salib pun mencoba untuk membatalkan kerajaannya. But none of them succeeded. Inilah kabar baiknya. Karena kerajaan Tuhan teguh selama-lamanya. Dan inilah kerajaan yang Yesus tawarkan kepada kita. Bagi yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, bagi yang memutuskan untuk menjadikan Yesus Raja atas hidupnya secara pribadi, inilah kerajaan yang Dia berikan kepada kita. Apakah kita ingin menjadi bagian dari kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya, saudara? Yang tidak bisa dihentikan. The unstoppable kingdom. Karena faktanya ini, saudara, Jesus is king whether we accept Him or not. Yesus adalah Raja. Tidak peduli apakah kita setuju atau tidak. Tidak peduli apakah kita nyaman atau enggak. Tidak peduli terlepas dari apapun, apakah kita menerima Dia atau tidak. Jesus is King. Titik. Jadi pertanyaannya untuk kita hari ini, bukan apakah Yesus itu Raja yang sesungguhnya, tetapi apakah Yesus Raja atas hidup kita. Apakah kita menerima firman Tuhan sepenuhnya? Do you accept the word of God? Saat kita membaca Alkitab, saat kita mendengar firman Tuhan, apakah kita menerima firman Tuhan sepenuhnya? Atau kita hanya menerima bagian aja dari itu yang kita suka? Bagian yang kita nyaman saja? Bagian yang kita tidak usah bergumul dengan rasa salah, dengan the guilt, dengan the shame dari teguran Tuhan. Apakah kita membiarkan Tuhan membentuk kita? Do we let God shape our lives? Atau kita yang membentuk Tuhan sesuai dengan keinginan kita?
Kalau begitu kita perlu bertanya, saudara, who is the real king in our lives? Siapa yang bertata dalam kehidupan kita? Saudara, kita bisa datang setiap minggu ke gereja, kita bisa menyanyikan lagu, pujian dan penyembahan, kita bisa melayani di berbagai macam ministry department, tetapi kita belum hidup di bawah pemerintahan Raja yang sesungguhnya. Kita bisa mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Itu penting, saudara. Kita mengakui Yesus sebagai Juru Selamat kita, Dia yang menyertai kita, kita mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita. Tetapi apakah kita tunduk kepada Yesus sebagai Raja? Karena itu yang akan menentukan hidup kita sampai kekekalan. Jesus as King is the prophetic fulfillment. Kerajaan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Kerajaan Yesus berdasar pada kasih setia Tuhan. It's based on His steadfast love. Bukan kasih yang berubah-ubah, tetapi kasih perjanjian Tuhan yang teguh. Kasih yang mendisiplin, tetapi tidak pernah meninggalkan. And Jesus as King is unstoppable. Kerajaan Yesus tidak dapat dihentikan. Kerajaannya tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Yesus bukan hanya Raja yang dijanjikan, saudara. Bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah fairy tale, saudara. Tapi Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Dan Yesus adalah Raja yang mengasihi. Dan Yesus adalah Raja yang bertahta selama-lamanya. Dan karena itu, satu-satunya respon yang masuk akal adalah kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari kita mengambil waktu ini, saudara. Mari kita mengambil musim ini saat kita merayakan Natal. Let's reflect kepada hidup kita. Apa yang paling memengaruhi keputusan kita akhir-akhir ini? What shapes our decisions? Apa yang saudara sedang pursue? Apa yang sedang saudara mengejar dalam kehidupan ini? Apa yang paling saudara takutkan kehilangan? What do you fear losing most? Hal-hal itulah yang seringkali menjadi raja di dalam hidup kita. Saudara, Yesus bukan raja yang memaksa. Yesus adalah raja yang mengasihi. Yesus tidak akan merebut tahta hidup kita. Apapun yang menjadi tahta di dalam hidup kita, apapun yang mengarahkan hidup kita saat ini, Yesus tidak akan merampas itu dari kita. Tapi Dia mengundang kita untuk menyerahkan itu kepada Dia. Because He is the good King. Saudara, kalau hari ini saudara menyadari bahwa ada hal yang lain yang memerintah dalam kehidupan saudara, entah itu kenyamanan, entah itu keuangan, entah itu penerimaan orang lain, hari ini adalah undangan bagi kita untuk menyerahkannya kepada Raja yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Raja yang baik. Engkau adalah Raja yang menggenapi janjinya. Engkau adalah Raja yang mengasihi selalu. Dan Engkau adalah Raja yang tidak akan pernah gagal. Tuhan, kami sering mendengar Tuhan bahwa Engkau yang bertahta, Engkau yang akan bertahta selama-lamanya. Dan pada hari ini Tuhan, kami meminta Engkau yang membuka hati kami Tuhan, Engkau yang melembutkan hati kami Tuhan, untuk mengikuti Engkau, untuk turut kepada Engkau, untuk taat kepada Raja atas segala raja. Because you are the King who reigns. You are the King who rules forever. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengundang kami
untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu ini. Engkau tidak meninggalkan kami. You didn't leave us in our hopelessness. Tapi Engkau memberikan pengharapan-Mu. Engkau memberikan terang-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kalau ada apapun di dalam hati kami yang bertata selain Engkau, kami serahkan itu kepada Engkau, Tuhan. Lord Jesus, take your rightful place in our hearts. Biar Engkau yang menjadi raja atas hidup kami, bukan yang lain. Bukan hal-hal yang di dunia ini, tapi Engkau, Tuhan, yang bertata. Kami datang kepada Engkau, Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dan kami serahkan hidup ini kepada Engkau. You are the King of our lives. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita menyanyikan ini sama-sama, saudara. Oh, come all you faithful.